Kita awali ini sore dengan informasi ratusan emak-emak di Kabupaten Mojokerto berebut antre minyak goreng di Pasar Kedung Maling. Pembelian yang dibatasi membuat emak-emak saling menyerobot antrian agar dapat minyak goreng murah. Emak-emak di Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto berebut menyerahkan kartu tanda penduduk kepada petugas untuk mendapat minyak goreng murah. Meski telah diperingatkan petugas, namun ratusan emak-emak ini tetap saling menyerobot untuk mendapatkan minyak goreng murah seharga Rp12.500 per liternya. Warga mengaku rela antre untuk mendapat minyak goreng karena harga murah dan di sejumlah supermarket stoknya kosong. Di minimarket juga nggak ada, Bu? Ada, itu pemerintah 14.000, tapi ya juga nggak ada juga. Habis semua. Berapa? Nyari di berapa tempat? Nyari di berapa tempat? Ya di Alfamart itu yang 14 nggak ada. Kosong Kalau ya? di toko-toko ya itu tadi 40.000 kalau 2 liter. Dalam operasi pasar ini, pihak Pemkab Mojokerto menyediakan 10.000 liter minyak goreng yang dipasarkan di 6 lokasi pasar tradisional dengan harga Rp12.500. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Demo massa GMBI yang berujung ricuh terjadi pada Kamis kemarin. GMBI menilai langkah kepolisian lamban dalam menangani kasus pembunuhan anggota GMBI di Karawang beberapa waktu lalu. Massa dari Aliansi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia berunjuk rasa di Mapolda Jawa Barat Kamis siang. Massa melempari markas Polda Jawa Barat dengan batu dan botol. Selain itu mereka membakar ban bekas dan memblokir Jalan Soekarno-Hatta hingga menyebabkan kemacetan. Mereka mendesak Polda Jawa Barat untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap anggota GMBI yang terjadi di Karawang beberapa waktu lalu. GMBI menilai langkah kepolisian lamban dalam menangani kasus pembunuhan tersebut. Padahal seluruh bukti dan rekaman saat kejadian mengarah kepada otak penyerangan anggota GMBI. Ini tidak bisa diselesaikan juga. Tidak bisa diselesaikan saudara. Jangan harap kami akan bubar di sini. Kami siap memblokir jalan sampai nanti malam. Namun polisi menyatakan kasus pembunuhan yang terjadi di Karawang itu sudah diserahkan ke kejaksaan. Sementara Polda Jawa Barat masih mendata kerusakan yang terjadi akibat aksi brutal organisasi massa Kamis siang kemarin. Dari Bandung, Jawa Barat, Jufit Amelana, iNews melaporkan. Pemirsa, terlapor kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi. Barreskrim Polri melayangkan panggilan kedua terhadap Edi. Edi Mulyadi batal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Barreskrim Polri hari ini. Menurut kuasa hukum Edi, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang dilakukan Mabes Polri. Menurutnya pemanggilan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sementara itu polisi menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Edi. Edi sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah pihak atas pernyataannya tentang ibu kota negara sebagai tempat jin membuang anak. Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri. Lantas apakah Edi Mulyadi akan menghadiri pemanggilan berikutnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir. Selamat siang, selamat sore Mas Herman. Mengapa klien Anda tidak hadir saat dipanggil polisi tadi? Selamat sore, Mas. Gak hadir tadi kan sudah kita bilang bahwa beliau itu pertama masalah prosedur pemanggilan. Di dalam KUHAP itu jelas prosedur pemanggilan itu minimal itu kan harus 3 hari setelah orang itu ditetapkan jadi saksi atau apa gitu, harus 3 hari minimal pemanggilan. Ini Mabes Polri khususnya Cybercrime itu dalam tempo 2 hari cepat sekali gitu loh pemanggilan itu. Nah di aturan KUHAP harus 3 hari. Yang kedua kan di dalam surat pemanggilan itu kan harus jelas. Ya, artinya apa? Ada peristiwa apa dengan Pak Edi Mulyadi ini gitu loh. Ini kok nggak dijelasin di dalam surat pemanggilan itu. Ini yang jadi persoalan hukum dari kami. Ya, kami sebagai tim kuasa hukum dan Pak Edi Mulyadi sendiri ya merasa keberatan dengan pemanggilan yang tidak jelas ini. Gitu. Baik, dalam surat pemanggilan apa isinya? Ya itu memanggilannya hanya menyebut pasal aja, pasal masalah apa, masalah SARA gitu loh. Padahal kan harus dijelasin di dalam peristiwa itu harus disebutkan peristiwa-peristiwanya apa begini.
Baik, dilaporin untuk masalah gitu. Itu harus dijelasin gitu. Baik, jika nantinya ada panggilan kedua, pasti ada panggilan kedua dari pihak kepolisian dengan surat pemanggilan yang baru. Berarti dipastikan Bang Edi akan hadir ke polisi, seperti itu ya Mas? Ya, kalau sepanjang pemanggilan itu sesuai dengan prosedur hukum, kami akan datang. Sebagai warga negara yang baik, Bang Edi pasti datang itu. Dia udah bilang ke saya. Tapi Mas Herman, dari pihak Anda, apa yang Anda persiapkan nanti untuk kepolisian? Ya, pertama kan masalah Bang Edi ini kan dia kan wartawan senior. Dipanggil itu kan juga kapasitasnya juga sebagai wartawan senior gitu loh. Bukan apa gitu. Jadi kalau dia sebagai wartawan senior artinya di situ sudah ada kerjasama Kapolri dengan PWI itu udah jelas gitu. Artinya pemanggilan itu harus diproses hukum dulu melalui Dewan Kehormatan PWI gitu loh. Harusnya seperti itu kalau memang itu. Nah ini kan apakah sudah dilakukan seperti itu apa tidak gitu. Itu yang menjadi masalah juga. Karena status Bang Edi itu tetap sebagai wartawan senior, dia hadir di acara itu. Ada saya undangannya ada, ditulis wartawan seniornya ada kok itu. Baik, tapi kan itu undangan saja Mas Herman. Tapi kalau secara aktif, apakah memang Bang Edi Mulyadi ini masih terikat dalam satu media sehingga terdaftar sebagai wartawan senior? Ya, itu memang salah satunya ya. Kalau argumentasi hukum kita ya bisa seperti itu. Tapi kalau memang dipandang sisi lain ya silakan saja. Yang jadi persoalan di dalam press release itu kami tidak menemukan bukti-bukti adanya Bang Edi melakukan SARA. Karena tidak ada, menyebut nama Kalimantan aja nggak ada di situ. Yang ada cuma tempat jin buang anak, itu saja. Baik. Nah kalau tempat jin buang anak kan udah biasa lah, orang Jakarta, lu tinggal di mana? Depok, ya tempat jin buang anak katanya. Biasa gitu di Jakarta. Nah tapi kan ada tidak biasa ini dan warga Kalimantan menganggap hal itu tidak biasa. Dan warga Kalimantan yang menuntut ini tidak hanya menuntut kasus hukum, tapi ada juga hukum adat. Bagaimana nanti Anda pembelaan secara hukum adat ini, Mas Herman? Jadi memang ada permintaan maaf itu oleh masyarakat adat minta Bang Edi itu suruh datang Kalimantan. Kami kalau suruh datang Kalimantan, siapa aja datang Kalimantan. Kalau memang bisa diselesaikan secara adat. Ya kan, tapi siapa yang menjamin keamanannya? Itu yang jadi masalah gitu loh. Menghadapi orang yang emosional begitu banyak, apa bisa dijamin keamanannya? Itu jadi masalah. Kalau difasilitasi Polri ya silakan, kami siap aja untuk mengajukan keamanan kami ke sana. Bisa aja. Baik, nah tapi kalau menurut Anda apakah kuat ini bukti dari pelaporan-pelaporan masyarakat Kalimantan mengenai dugaan pencitraan atau membuat masyarakat Kalimantan tersinggung karena ucapan dari Bang Edi ini, apakah cukup kuat untuk laporkan nanti dan sehingga status hukum mungkin nanti untuk Bang Edi ini naik? Secara hukum lemah, Mas. Sangat lemah. Jadi Mabes Polri itu mengambil beberapa pendapat penyidik menyimpulkan ini masuk unsur delik SARA. Baik. Nah kita punya ahli juga, ya baik. Ahli kan bisa aja punya pendapat yang berbeda kan gitu. Baik. Ahli bahasa kita bilang itu pencemaran nama baiknya di mana? Menyebut tempat buang anak itu nggak masuk unsur SARA itu gitu. Baik. Kecuali kalau Pak Edi bilang suku Kalimantan, suku Dayak atau apa disebut kayak gitu ya oke. Ini nggak ada sama sekali kalau menyebut nama-nama itu. Ini kan ada provokator yang memainkan ini. Ini jadi masalah gitu. Baik. Artinya kalau misalnya dari pihak Anda menyatakan bahwa memang pelaporan ini kurang kuat, berarti kalau panggilan berikutnya ini dilayangkan oleh polisi, pasti Bang Edi dan juga Mas Herman ini akan hadir di panggilan berikutnya, Mas Herman ya? Iya, kami akan hadir. Siap, kami nantikan. Kami nantikan. Terima kasih Mas Herman telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. 3 prajurit TNI gugur dalam baku tembak dengan kelompok separatis Papua. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendatangi Papua untuk melihat langsung situasi keamanan di wilayah tersebut. 3
3 anggota TNI, Serda Rizal, Pratu Baraza, dan Pratu Rahmat gugur dalam baku tembak dengan kelompok separatis teroris Papua di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Ketiganya merupakan prajurit pengamanan perbatasan dari Batalion Infanteri Raider 408. Baku tembak terjadi di Bukit Tepuk, Kampung Janggernok, distrik Gome. Ketiga jenazah prajurit TNI dievakuasi ke Puskesmas Ilaga. Selain 3 prajurit raider yang gugur, 1 anggota bernama Pratu Saiful juga tertembak. Kini kondisinya kritis karena mengalami luka cukup serius. Pratu Saiful dirawat di Puskesmas Ilaga. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tiba di Timika, Papua untuk melihat langsung ketiga anggotanya yang gugur. Panglima TNI juga menggelar pertemuan tertutup dengan para pimpinan TNI guna membahas situasi keamanan di Papua. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan.